Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada kesempatan kali ini saya akan membantu adik-adik yang duduk di kelas 5 untuk membahas buku pena jilid 5A tema 2. Tema 2 yang berjudul Udara Bersih Bagi Kesehatan. Untuk mempersingkat waktu, ayo silakan adik-adik dibuka dulu bukunya halaman 78. Di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan, adik-adik silakan membiasakan diri untuk membaca dulu teks yang ada di kotak berwarna abu-abu yang berjudul pencemaran udara. Jika sudah, saya langsung ke nomor 1 maksud saya. Yang pertama adalah tentukan informasi penting dari teks di atas dengan cara membuat peta pikiran. Peta pikiran yang saya buat melajur ke bawah ya adik-adik ya, karena tidak muat kalau ke kanan. Maka ini judulnya adalah pencemaran udara, dan informasi penting pada paragraf 1 yang sudah saya dapatkan adalah bagaimana, ini pertanyaannya dulu ya adik-adik ya. Seperti yang dicontohkan di sini, adik-adik membuat pertanyaan dulu baru dijawab. Oke, kalau adik-adik nanti tidak berkenan dengan pertanyaan, adik-adik boleh langsung menulis atau menyalin jawabannya ini. Yang pertama, bagaimana cara Dedi dan teman-temannya pergi ke sekolah? Jawabnya adalah Dedi dan teman-temannya pergi ke sekolah bersama melewati jalan raya. Kemudian yang kedua, apakah penyebab pencemaran udara? Jawabnya adalah asap kendaraan bermotor merupakan penyebab pencemaran udara. Selanjutnya, apakah dampak dari pencemaran udara? Jawabnya, udara yang tercemar dapat mengganggu kesehatan pernapasan. Kemudian informasi dengan pertanyaan bagaimana adalah bagaimana cara mengurangi pencemaran udara? Jawabnya adalah pencemaran udara dapat dikurangi dengan mengurangi kendaraan bermotor dan melakukan reboisasi. Kemudian informasi penting yang terdapat dalam paragraf yang terakhir adalah dengan pertanyaan apakah upaya kita untuk menciptakan udara yang bersih? Jawabnya adalah salah satu upaya menciptakan udara yang bersih adalah dengan menanam pohon di rumah. Oke, sekarang kita menuju ke halaman 80. Di sana ada ayo berlatih IPA adik-adik. Oke, yang pertama saya bacakan dulu. Perhatikan hewan-hewan berikut, tuliskan nama alat pernapasannya. Yang pertama adalah ikan. Ikan bernapas dengan insang adik-adik. Kemudian yang B ini adalah katak, bernapas dengan paru-paru dan kulit. Yang C adalah ular, bernapas dengan paru-paru. Yang D gajah, bernapas dengan paru-paru. Yang E cacing, bernapas dengan permukaan kulit. Yang F burung, bernapas dengan pundi-pundi udara dan paru-paru. Oke, sudah saya jawab di sini adik-adik. Gambar yang A insang, yang B paru-paru dan kulit, yang C paru-paru, yang D paru-paru, yang E permukaan kulit, dan yang F paru-paru dan pundi-pundi udara saat terbang. Nomor 2, apakah terdapat perbedaan antara sistem pernapasan berudu dan katak dewasa? Jelaskan jawabanmu. Ya, berbeda ketika katak pada fase berudu hidup di air sehingga alat pernapasannya berupa insang. Sedangkan ketika katak menjadi dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Ketika dewasa dia kadang di air, kadang di darat adik-adik kalau katak itu. Kemudian nomor 3. Buatlah bagan alur pernapasan dari ikan, ular, dan gajah. Kalau ikan seperti ini adik-adik, silakan di kotak-kotak seperti ini adik-adik ya. Mulut membuka, air masuk rongga mulut, kemudian operkulum menutup, kemudian oksigen masuk, mulut menutup, operkulum membuka, air rongga mulut keluar, karbon dioksida keluar dari celah insang. Silakan di stop videonya dan disalin adik-adik. Kemudian kalau ular, oksigen masuk lewat lubang hidung, kemudian rongga mulut, lalu ke anak tekak, kemudian ke trakea, kemudian ke bronkiolus, kemudian masuk ke darah dan jaringan tubuh. Kemudian alur pernapasan pada gajah adalah hidung, menuju faring, menuju laring, menuju trakea, menuju bronkus dan bronkiolus, lalu ke alveolus, mirip seperti manusia, bahkan sama. Setelah itu ke halaman 81, di sini ada ayo berlatih IPA. Perhatikan gambar sistem pernapasan pada manusia berikut, istilah nama organ dan fungsinya dengan tepat. Mudah-mudahan saya menjawabnya ini dengan benar adik-adik karena tidak terdapat di dalam buku.
Saya harus mencarinya lewat googling, semoga jawabannya benar. Dan saya mencarinya itu dari sumber A, B, C, D gitu. Kemudian saya simpulkan. Oke, yang pertama ini adalah nama organnya adalah hidung. Ini saya sudah kesini ya. Kemudian nih. Nama organnya adalah hidung, fungsi organnya adalah tempat keluar dan masuknya udara saat bernapas, kemudian menyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara, kemudian penyesuaian suhu dan kelembaban udara. Kemudian yang B ini adalah bronkus. Bronkus itu cabang dari tenggorokan. Semoga ini maksudnya di percabangan ini ya adik-adik ya, karena kalau ini satu panjang ini namanya trakea sebenarnya. Jadi B saya anggap di percabangan ini ya adik-adik ya. Kalau memang benar di percabangan itu karena gambarnya kurang turun ke bawah, berarti itu bronkus. Jadi bronkus fungsinya adalah untuk menghangatkan, membersihkan udara di saluran pernapasan, menjebak bakteri pembawa penyakit agar tidak masuk ke paru-paru. Kemudian yang C di sini, yang C ini nama organnya adalah laring. Laring fungsinya ada di sini adik-adik. Laring berfungsi untuk melindungi saluran pernapasan dari masuknya benda-benda asing yang dapat membahayakan saluran pernapasan. Kemudian yang D adalah trakea, tenggorokan. Nah ini dia berarti trakea, fungsi organ trakea. Sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru adik-adik. Saya ulangin, sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Kemudian yang E ini sebenarnya di percabangannya berarti namanya bronchiolus. Kalau yang di gelembung-gelembung berwarna putih ini namanya alveolus adik-adik. Jadi jika ditempatkan ini berarti di percabangannya ya adik-adik ya, yang ditunjuk di percabangannya. Percabangannya ini namanya adalah bronchiolus adik-adik. Nah, percabang yang ini adalah bronchiolus, berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Kemudian pertanyaan nomor 2, bagaimana urutan udara mengalir dalam organ pernapasan manusia? Jelaskan menggunakan bagan. Bagannya seperti ini ada. Yang pertama dari rongga hidung, udaranya masuk, kemudian udara itu ke tenggorokan atau trakea. Lalu disalurkan ke bronkus, kemudian disalurkan ke bronchiolus dan alveolus. Nomor 3, apa yang terjadi pada udara saat berada di dalam A. Rongga hidung, B. Tenggorokan? Saat berada di rongga hidung, udara disaring oleh rambut hidung dan debu menempel bersama lendir. Kemudian saat di tenggorokan, udara terjadi penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Oh, masih ada satu lagi adik-adik. Apa yang terjadi pada udara saat di paru-paru? Yang terjadi udara pada saat di paru-paru yang terjadi adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian masih di halaman 82 ada kinerja produk, keterampilan produk ini. Saya bantu adik-adik yang nomor 4 ya adik-adik ya. Tuliskan pertanyaan dan jawaban tersebut dalam tabel berikut. Isian di dalam tabel merupakan contoh. Nah, di sini katanya adik-adik disuruh mencari informasi tentang salah satu organ atau alat pernapasan manusia. Ya, kurang lebih contohnya seperti inilah nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada adik-adik. Yang pertama adalah apa saja organ pernapasan manusia? Yang pertama adalah hidung, tenggorokan, paru-paru. Kemudian nomor 2, terdiri dari berapa bagiankah paru-paru itu? Paru-paru terdiri dari 3 bagian. Apa fungsi dari alveolus? Fungsi dari alveolus adalah untuk tempat pertukaran O2 dan CO2. Kemudian di manakah terjadi pertukaran O2 dan CO2? Pertukaran O2 dan CO2 terjadi di alveolus. Kemudian kita lanjut ke halaman 84. Adik-adik di sana ada ayo berlatih SBDP nomor 1.
Apa yang kamu ketahui tentang tangga nada diatonis? Kemudian nomor 2, gambarkan rangkaian nada diatonis mayor beserta jaraknya. Ini adik-adik jawabannya. Tangga nada diatonis adalah rangkaian 7 nada dalam satu oktav yang memiliki susunan tinggi nada yang teratur. Yang kedua adalah seperti ini adik-adik gambarnya. Ini adalah jarak tangga nada diatonis mayor. Silakan di stop dan disalin adik-adik. Perhatikan lagu-lagu berikut, kemudian apa saja lagu-lagu yang memiliki tangga nada diatonis mayor dari nomor 1 sampai nomor 8 ini adik-adik yang merupakan tangga nada diatonis mayor adalah. Yang pertama adalah Indonesia Raya, kemudian Hari Merdeka, Bangun Pemudi-Pemuda, Garuda Pancasila dan Maju Tak Gentar. Kemudian kita ke halaman 85, di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia adik-adik. Silakan adik-adik baca dulu. Ini ada teks yang berjudul Indahnya Kebersihan di Daerah Tempat Tinggal Renata. Setelah itu buatlah peta pikiran berdasarkan teks tersebut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ini saya sudah kasih huruf A, ini B, ini C, ini D. Ya adik-adik ya, pertanyaannya saya baca dulu. Yang A, apa yang diusulkan Renata kepada Pak RT? Jawabnya adalah Renata mengusulkan pembuatan taman kota. Yang B, siapa yang menemani Renata menyampaikan gagasannya kepada Pak RT? Jawabannya adalah Renata ditemani oleh orang tuanya untuk menyampaikan gagasannya kepada Pak RT. Kemudian yang C, bagaimana cara yang dilakukan warga di kompleks Renata tinggal untuk mengurangi pencemaran udara? Warga kompleks menanam minimal 1 pohon di depan rumah masing-masing dan beralih menggunakan kendaraan umum. Kemudian yang D, mengapa Renata mengusulkan gagasannya tentang taman kota? Karena Renata merasa kondisi lingkungan tempat tinggalnya tidak nyaman dan udaranya terasa kotor. Sekarang kita menuju ke halaman 86, di sana ada ayo berlatih PPKN. Nomor 1, apa hak budi sebagai warga masyarakat? Hak budi sebagai warga masyarakat adalah mendapatkan kenyamanan saat memakai jalan umum di kampungnya. Apa kewajiban yang harus Pak Budi lakukan sebagai warga masyarakat? Membantu pembuatan semen atau cor untuk jalan. Nomor 3, apa bentuk tanggung jawab Pak Budi dalam melaksanakan kewajibannya? Jawabnya adalah membantu pembuatan semen atau cor hingga selesai. Jadi gambar di sini saya sangat bingung adik-adik, sedang apa mereka sebenarnya ini. Jika dilihat dari ada kotak-kotak di sini, kemudian ada mengaduk semen di sini, kemungkinan mereka membuat jalan dengan cara disemen. Nanti semennya ditaruh di jalan dan dipadatkan begitu untuk lorong-lorong kecil. Sepertinya begitu ya adik-adik. Mudah-mudahan benar. Jika adik-adik punya makna gambar tersendiri, silahkan di komen nanti di bawah. Oke adik-adik, cukup sudah video pembelajaran kita pada hari ini, di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan diulang-ulang pelajarannya ya adik-adik ya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Yang belum silahkan di subscribe, kemudian di like, komen, dan di share kepada teman-temannya yang masih mengalami kesulitan untuk mengisi buku pena jilid 5A tema yang kedua, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.